Putri Bunga Batahan Ashal Lubis. Oke, dapat juga namanya ya. Kayak mana Putri? Kok bisa sampai sejauh ini di titik ini? TikTokers Medan. Nah. Nggak ditanya kabar dulu ya. Oh iya. Langsung aja mau ya. kabar ya? Kabarnya cuma Putri. Ya udah langsung aja Bang. Langsung aja gimana? Awalnya ya. Iya. Awalnya itu emang dari Instagram suka spill, suka ngasih tahu. Iya di Instagram itu emang suka ngasih tahu sama followers yang nggak seberapa itu. Suka ngasih tahu misalnya ada tempat bagus, makanan bagus, review makanan misalnya yang terkenal itu dia apa namanya kayaknya enak gitu bagus tapi ternyata ketika kita datang nggak se worth it itu misalnya gitu. Jadi tengok Instagram nggak sesuai lah dari yang di kontennya. Enggak, aku upload di Instagram ngasih tahu teman-teman followers gitu. Terus aku pernah juga bikin video di YouTube menanggapi konten viral juga gitu. Jadi emang jadi emang anaknya suka ngasih tahu. Kebetulan waktu itu aku ada device Bang, ada gadget baru nih. Ini emang aku beli yang bagus karena aku suka videoin gitu, suka video, suka foto. Jadi aku mikirnya sebelumnya gadget satu lah ya, belum suka lah ya. Enggak, dari dulu udah suka. Dari dulu udah suka berarti kan? Cuman gadgetnya nggak mendukung juga. Maksudnya hasil gambarnya nggak sebagus itu untuk di-share. Gitu. Berarti untuk sekarang itu aktivitasnya udah kontennya aja lah ya, di TikTok aja lah ya. Untuk sekarang karena ramenya di TikTok jadi di TikTok, tapi sekarang udah mulai ngerambah ke Instagram juga. Ke Instagram Reels. juga. Iya. Berarti dulu awalnya suka-suka buka-buka spill, sekarang udah jadi turun ke lapangan ya, jadi TikTokers ya. Benar, insya Allah. Sekarang udah mulai ke Instagram, YouTube belum ya? YouTube sesekali ngupload ke Shorts. Oh, short ya. Iya, tapi nggak serutin TikTok. Kalau di TikTok cepet dia Bang dapat followers organiknya, viewers organiknya gitu. Jadi kita nggak kayak Instagram gitu susah, YouTube juga susah kan. TikTok cepet ya? TikTok cepet. Yang penting kita buat konten bagus, terus menarik ya kan? Menarik ya dengan yang memang nggak selalu dengan hasil video yang bagus sih, cuman intinya menarik aja gitu. Banyak dilihat orang lah ya, langsung aja. Naik langsung, followers pun naik lah ya. Iya benar. Kan? Jadi followers aku sekarang alhamdulillah ini aku spill ya. Iya. Alhamdulillah sekalian, sekalian apa? Biar di-follow sama kawan-kawan ini kan? Enggak di-follow juga nggak apa-apa. Oh iya. Jadi penikmat aja. Jadi ini sekarang followers udah di 8.335. Ini bukan teman, maksudnya bukan dalam artian aku teman-temanan di TikTok, enggak. Kalau di Instagram kan kita follow-followan. Murni dari konten. Benar. Jadi cepat ya 8.000 daripada Instagram. Lambat ya, Instagram ada 8.000? Nggak pernah sih aku upload video gitu. Video nggak ya? Kalau di sini emang sering upload video TikTok. Berarti sebelumnya di TikTok ini apa kegiatan? Oh sebelum di TikTok, sebelum ngerjain TikTok. Sebelum ngerjain TikTok ini kan suka spill-spill tuh. Iya, sebelumnya itu kerja di bank. Oh ada gitu. Kerja juga. Kerja di bank, tapi berhenti bukan karena ngonten. Bukan karena mau ngonten ya. Oh jadi sekarang ini udah berhenti? Udah resign. Tapi bukan karena ngonten? Bukan. Ada sesuatu lain lah ya kan? Iya benar. Jadi ini sekarang jadi rutinitas ataupun ada rutinitas lain selain? Iya. Ada ya? Udah sebagian besar jadi rutinitas aku. Oh sebagian besar dari rutinitas ya? Bisa dibilang lebih dari 50% satu harian itu di sini. Jadi gitu. Ambil video, edit, isi suara itu sendiri atau ada teman-teman biasanya? Iya, itu dia kendalanya. Temennya. Oh, kendalanya ada juga ya? Nggak semudah yang dikira orang lain lihat ya, konten kreator nih ya? Benar. Ada kendalanya? Jadi untuk saat ini aku sendirian Bang. Cuman kalau pergi-pergi itu memang sering ditemenin. Cari teman dulu. Jadi kendalanya itu nggak selalu ada temennya gitu. Jadi misalnya aku lagi keluar itu berarti lagi ada temennya. Sementara TikTok ini lebih cepat lagi perkembangannya, pertumbuhannya kalau kita setiap hari bikin konten, setiap hari upload video. Sehari sekali? Iya, itu lebih disarankan kalau mau cepat grow-nya. Tapi kan aku nggak setiap hari karena ya tadi itu nggak bisa sering-sering keluar karena nggak ada temennya. Sendirian jadi, bisa tapi kurang. Sendirian tapi kontennya nggak jadi tiap hari dia ya kan? Benar, karena ngambil juga ke lapangan itu sendiri agak susah ya?
Kadang gitu. Enak lebih ada temennya memang ya kan. Iya. Oke, jadi ini kan TikTok ini kan memang udah banyak sebenarnya konten kreator di Medan pun juga udah mulai rame kan. Jadi yang udah dari TikTok itu mungkin udah full 100% mereka udah berkegiatan ataupun mengerjakan kegiatan konten kreator ini. Jadi apa dari hasil konten kreator ini banyak lah ya kan. Ada yang mungkin udah HP ataupun di rumah sendiri. Nah, ini Putri Ashal ini udah bagaimana ini menggeluti TikTok ini? Apakah memang udah sampai segitu atau masih belum ada atau baru ini? Untuk sekarang ini nambah-nambah uang jajan, Bang. Uang jajan ya? Iya, atau kadang-kadang makan gratis. Gitu. Masih Itu ke kan situ. banyak juga nih pertanyaan kawan-kawan kan. Jadi orang TikTok ini ataupun konten kreator ini Ada gimana hasilnya kan nggak? hasilnya? Ada nggak hasilnya ataupun kayak mana sih hasilnya itu kayak mana prosesnya itu kan? Iya, Termasuk benar. saya sendiri juga belum pernah kan nggak tahu itu dari mana kan. Kemudian terus kita tarik uangnya itu ada beberapa YouTube pernah juga saya lihat gitu kan. YouTube Kalau udah jelas kalau TikTok nih nah bagaimana? kalau di YouTube itu kan monetisasinya, maksudnya Monetisasinya. dapat uangnya itu bisa dari endorse, bisa dari YouTube-nya juga, gitu kan? Iya, Ya dia kan? subscribe dan ada syarat-syarat tertentu kan Iya, baru kita bisa monetisasi YouTube itu monetisasi. yang paling jelas dari YouTube kan. Kalau Betul, TikTok betul. ini untuk TikTok Indonesia ya Bang, karena bisa beda dengan TikTok di luar negeri. Oh, ada bedanya? Ada. Jadi kalau untuk di TikTok Indonesia yang setahu aku ya, cara-cara mendapatkan pundi-pundi itu tadi bisa dari give lives. Jadi kita suka live gitu tiap hari. Orang-orang yang suka Iya, iya, live iya. itu Tahu, dari tahu, situ. tahu. Jadi kalau kita lihat Bunda Korla sering live itu banyak untungnya. Karena dia terkenal memang, karena dia udah Itu terkenal satu duluan. kalau kita live, untuk live juga kan ada syaratnya mungkin. Followersnya harus sekian-sekian itu Oh enggak? iya benar-benar. Hah? Iya, Ada ya? ada minimal followersnya tapi aku lupa. Jadi dari live itu kita dikasih hadiah. Dari Kalau situ satu lah ya penghasilan. ya, tapi itu kalau ada yang ngasih hadiah. Jadi kita Iya. bisa aja live beberapa jam tapi nggak ada yang ngasih hadiah, sama aja kita nggak dapat apa-apa. Jadi tergantung kalau ada yang ngasih gift. Itu salah satu cara dari gift. Makanya banyak orang yang buat live ini hiburan ya supaya orang ngasih hadiah ya. Benar. Makanya ada yang mandi lumpur. Iya. Iya, jadi Ada maksudnya Teng. Belum sebenarnya tahu aku nggak dengar kalau yang apa-apa itu. ya. Iya, iya, iya. Memang live tergantung juga berarti apa yang kita live kan? Yang penting menarik itu tadi. Makanya orang nggak peduli lagi apakah dia berkualitas kontennya atau enggak, konten Iya, live-nya Untuk gitu. menarik hadiah itu aja tadi ya. Benar. Itu satu ya. Hadiah dari live Live. atau jualan dari live. Jualan, oke itu yang Jualan nggak mesti dari live sih, cuman live itu sangat mendukung supaya penjualannya banyak. Jadi itu untungnya nanti kita dapat komisi, Bang. komisi dari penjualan. TikTok. Oh, dari Iya, TikTok. TikTok Kita ini jualan. memfasilitasi sih. Oh, TikTok memfasilitasi. Tapi tetap yang ngasih komisinya dari seller. Oke, Jadi oke. yang menentukan besaran persenannya itu sellernya, penjualnya. Misalnya Abang jualan nih, jualan apa misalnya di TikTok Shop? Jualan souvenir misalnya. Souvenir. Jadi souvenirnya itu misalnya harganya 5.000. Terus Abang kepengen supaya punya nih ante-ante supaya menjualkannya. Ya kan? Itulah si Oh. TikToker tadi, konten kreator itu tadi. Jadi setiap konten kreator Abang buat tuh, setiap ada konten kreator yang berhasil melakukan penjualan, setiap piecesnya itu misalnya Abang kasih komisi 10%. Ya udah dipotong 10% dari 5.000, Abang ambil sisanya, 90%-nya gitu. Jadi TikTok hanya memfasilitasi. yang tadi konten kreator dari situ lah tadi dia ya. Bisa jadi dari situ dan itu banyak yang dapat untung dari situ, Bang. 10% ya. 10%, 5% beragam. Beragam ya? Mulai dari 1% sampai 15% bisa. Oh, dari situlah poin kedua kalau kita mau menghasilnya TikTokers ini ya. Ya, gift, komisi. Komisi ya. Dari elemen apa? Followers? Nggak ada. Dari TikTok itu sendiri nggak ada ya? Dari TikTok itu sendiri ada namanya bekerja sama dengan artis ataupun seniman. Bekerja sama dengan artis. Kalau aku taunya WWA, Work with Artist. Kolaborasi lah ya. Iya, jadi mereka misalnya punya lagu. Lagunya ini misalnya kita viralin gitu. Misalnya aku bikin video dengan lagu dia. Kalau viral misalnya kadang-kadang dia ada 2 penilaian. Bisa jadi penilaiannya berdasarkan views atau berdasarkan likes. Jadi kalau likes-nya banyak atau views-nya banyak, kita bisa dapat uang tunai, Bang. Bisa sampai
Yang terakhir aku tengok itu bisa sampai 1,5 dolar 1,5 US dollar. Itu tadi kolaborasi sama artis ya? Iya, aku pernah dapat yang 1 juta dari situ. Artisnya dari lagunya ya, dari Lagu. karyanya ya? Iya, jadi tapi nggak semua lagu juga. Dia didaftarkan dulu sama musisinya, gitu. Oke, kalau gitu berarti sekarang ini udah untuk uang jajan aja dulu ya, Putri ya? Iya. Untuk sekarang ini masih jadi uang jajan aja sih Bang. Uang Kayaknya. jajan ya. Berapa kira-kira kalau tepatnya nominalnya kalau boleh tahu? Nggak Udah bisa, pernah kurang udah nggak pernah bisa. paling besaran berapa? Nah ini mungkin PR ya. Nanti aku bakal sampai rumah bakal ku kerjain nih. Ini bakal aku list apa-apa yang udah aku dapetin ya dari TikTok. Tapi aku nggak ingat Bang. Cuman aku pernah dapat endorse, dikasih uang tunai juga pernah. Terus dari TikTok tadi yang work with artist tadi aku pernah dapat juga. Kalau endorse berarti kan dari kita ngonten orang tuh lihat ya kan TikTok kita, baru kita dari kasih hadiah ya. Kalau endorse itu dia ngubungin kita, minta kerjasama. Terus nanti kita nego lah bagaimana bentuk kerjasamanya. Kalau Apakah itu kita yang dapat nentuin ya. apa ya? Dua-duanya punya posisi bergening sih Bang. Jadi misalnya aku bilang dari aku segini gitu misalnya, dari aku begini. Tawar lah ya kan, berapa harga. Kita mengendorse barang kita, sekira souvenir aku kalau di endorse Putri ini berapa gitu. Iya benar. Dan itu ada istilahnya. Istilahnya itu red card. Jadi orang kalau misalnya sama TikToker ini udah langsung nanya red cardmu berapa gitu. Oh, red card itu? Red card itu adalah Rating ini? besaran nilai kita gitu Bang. Misalnya Dari kita itu sekali endorse TikTok 1 kita lah juta. ya. Dilihat ya. Enggak, itu Seberapa kita banyak itu kita viewsnya. yang nentukan. Itu kita yang nentukan. Kalau iya itu kita yang nentukan. Jadi misalnya bisa aja red card aku ini udah 500.000 misalnya Bang. Kan pasti berjenjang ya. Kalau misalnya masih baru-baru mungkin dimulai dari 100.000, 250.000 satu video gitu. Dan bisa dibuat paket-paketan gitu Bang. Tapi red card itu kayak kisarannya gitu loh Bang. Misalnya aku udah dinilai 1 juta. Jadi setiap aku bikin video untuk kerjasama itu pasti 1 juta udah dapat gitu. Sama brand. Karena kan di TikToker ini cepet dihubungin sama brand. Oke. Jadi ada susahnya juga ya kan. Sebenarnya untuk jadi konten kreator ini. Tapi senangnya pun ada ya kan. Kalau susahnya tadi, ya oh iya, kendala tadi harus ada teman. Harus ada teman ya. Iya, kalau kita mau profesional pekerjakan orang. Iya. Untuk jadi kameramen. Untuk jadi teman jalannya. Oh ada juga TikToker itu yang begitu ya? Iya Bang. Bukan dia sendiri aja, ataupun sesama TikTokers dia kolaborasi? Kalau yang sendiri aku nggak tahu ya ada atau nggak. Cuman yang aku tahu mempekerjakan orang lain. Iya, udah pasti ada temennya yang bantuin. Kalau yang sendiri aku nggak tahu, tapi kayaknya ada gitu. Ada yang sendiri deh, konten sendiri dia vlog lah ya kayak gitu. Buat ambil video pun sendiri ya. Iya, kan sekarang udah ada tripod ya kan. Alat itu membantu lah ya kan. Gitu. Tadi kendalanya teman. Terus senangnya, ada kendala lain susah. lagi. Kendalanya juga? Ada juga. Banyak juga kendalanya ini. Banyak Bang. Ini baru aku rasain ya. Setelah jadi konten kreator ini ya. Iya, tapi ini yang baru-baru. Ini yang baru-baru aku rasain sakit mata. Ini masalah yang timbul kalau kita ngerjain semuanya sendiri. Jadi ini sakit mata Bang, karena ini terus iya Bang sakit Bang. Makanya berarti tadi mau ke apotek. Setelah ambil konten tadi kan kita edit. Jadi berapa lama? Ngedit malam-malam atau? Aku usahain. Itu kan gitu. Orang kan gitu. Kalau aku Bang, aku usahain jam tidurnya tetap on time gitu. Tetap teratur ya? Teratur. Karena nanti kenanya kita nggak fit untuk bikin konten di pagi hari, siang hari gitu. Jadi ngeditnya? Ngeditnya itu ya di jam-jam pagi, misalnya jam 9 ketika udah oke semuanya, udah set gitu kan. Misalnya kita udah ngerjain semua, udah makan, udah sarapan dan segala macem. Di situ nanti ngedit, bisa sampai siang, bisa sampai nanti ngelanjutin lagi gitu. Dan itu perlu mood Bang. Perlu mood. Jadi nggak tiap hari pengen ngedit ya? Pengen tiap hari ngedit, tapi nggak selalu ada moodnya gitu. Misalnya kita udah tahu nih, deadline aku itu 2 hari lagi misalnya. Harus upload video. Mau nggak mau itu harus diupload 2 hari lagi. Kan berarti kan kita harus selesaikan dalam waktu 2 hari itu. Kalau mood kita nggak dapet,
Berarti Cuti cuman itu. bisa jadi videonya nggak jadi gitu kan. Tapi itu nggak boleh. Karena nanti Tetap harus ngerusak. dikerjakan. Iya, makanya Jadi kalau 2 hari ke depan itu udah target mau upload, posisinya ini lagi ngedit, nggak mood. harus Harus cari tetap cara cari cara. supaya bisa mood lagi. Iya. Kalau aku biasa main game atau nanti nonton. Mengatasi tadi ya, Iya, masalah itu ya. iya Bang. Itu Baru lanjut ngedit lagi. iya. Gitu memang. Banyak juga kendalanya memang. Kalau diikuti memang nggak banyak orang sih jadi konten kreator. Tapi yang Benar. jadi konten kreator ini mungkin memang aktivitasnya ya tadilah berawal dari apa tadi kan, nah, scroll segala macam. Jadi ntar ada yang mengganggu aja. Jadi eh, kalau tadi kendala mungkin senangnya tadi adalah ya kan. Selain dari Senangnya dapat ada. dari apa itu ada juga. Selain dapat dari ada hasilnya uang jajan apa selain itu senangnya? Em, Karena hobi apa ya? TikTok kan. Senangnya mungkin jadi diperhatiin sama apa namanya Banyak orang konten ya? kreator lain. Oh, konten kreator lain pun Iya, ada yang menghubungi. ada. Kolaborasi ada. Mungkin nggak kolaborasi, kenalan gitu. Jadi supaya ada mutualan gitu loh Bang. Jadi misalnya di Instagram Jumpa gitu ya. kan. Ketemu juga. Belum pernah sampai jumpa. Karena yang Kalau di Medan ini kayaknya udah mulai sering orang ini saling, kalau yang TikTokers tuh jumpa yang gede-gede kolaborasi. kan kayak Ya kan berawal dari yang kecil-kecil juga. iya benar. Mm-mm. Jadi ini kontennya apa nih kalau Putri, khususnya ataupun Spesialisnya ya, spesialisnya niche-nya. Mm-mm. Kalau pengennya apa? aku sebenarnya sesuai hobi Bang. Kepengennya soal jalan-jalan, soal lifestyle, sama soal makanan. Ada 3 ya, banyak Iya. juga. Karena senang di bagian itu. Seneng di situ ya. Iya. Sebenarnya Berarti- suka ngasih opini juga, cuman kadang-kadang apa namanya nggak beraturan, nggak beres gitu nyusunnya. Jadi mesti yang spontan kalau soal kayak gitu-gitu. Jadi aku nggak mulai dari opini dulu. Berarti kalau mau konten tuh memang idenya nggak ada ya. Sebenarnya dari natural aja ya. Iya, Pengen style, pengen makanan, iya. Kalau pengen itu konten makanan ini nih gitu. itu awalnya sih Bang. Kalau udah diseriusin nggak boleh lagi, karena biar lebih teratur aja, lebih lebih apa namanya ya, lebih terarah gitu. Jadi cepat ada misinya, ada goalsnya gitu. Karena kalau nggak bisa-bisa nggak biasanya dapat. pun yang sedang tren dibahas itu yang banyak kadang diincar kan. Iya Bahasan benar. ini, makanan ini ataupun ini viral nih. Iya Langsung benar. banyak itu biasanya konten kreator yang datang di tempat Iya. itu. Karena secara alamiah, menurut aku ya, aku secara psikologi juga terpantik untuk menanggapi gitu Bang. Jadi keviralan ini memang kadang-kadang bukan kita mau panjat sosial, bukan mau pansos, tapi emang kita terpancing untuk menanggapi. Kadang-kadang ada hal-hal yang kayaknya nggak benar gitu. Jadi kita merasa harus meluruskan gitu. Makanya kita speak up juga di media sosial. Bagi aku, Memang ada juga tentang Kota Medan ini, ada juga beberapa memang di konten Putri ini oh iya, di TikTok. iya Nah, iya. itu menanggapi tentang Kota Medan itu ya. Enggak, itu kemarin ngasih tahu bahwa program Medan ada yang bermanfaat loh untuk warga Medan gitu. Dan aku ngasih testimoni. Itu kan memang bukan dari ini kan, memang pengen aja, memang bagus programnya itu ya. Benar, aku ngerasain sendiri Bang. Dan aku merasa itu bermanfaat untuk warga Medan juga. Jadi jangan sampai warga Medan nggak tahu fasilitasnya apa gitu. Jadi Itu memang yang udah menjalani sendiri. udah. Itu aku Yang program KTP ya, berobat berobat gratis pakai pakai KTP. KTP ya. Ya. Jadi niatnya bukan mau endorse. Banyak yang komen di situ bilangnya aku endorse lah, aku di Iya. apa namanya? Dibayar lah Iya untuk itu ya. dibayar. Padahal maksudnya gimana ya? Nggak mungkin aku mau gitu loh Bang. Habis tanganku ini ditusuk-tusuk, cuman untuk endorse Betul-betul gitu loh. diinfus ya kan. Iya, kecuali Betul-betul sakit itu ya kan. iya. Jadi rata-rata Memang rumah nggak ada sakit kabar sakit waktu itu. Memang belum sempat jenguk juga. emang nggak dikasih tahu. Di hari mau pulang baru banyak yang tahu. Iya ya. Mm-mm. Ya, jadi maksud aku waktu itu di video itu mau kasih tahu bahwa ini fasilitas ternyata bisa kita manfaatkan. Jangan sampai warga Medan nggak manfaatin gitu. Bukan karena endorse. Murni testimoni. Murni testimoni ya. Iya, Betul-betul memang sakit dan kebetulan memang pakai program itu jalan. bener Bang. Sangat membantu sih waktu itu. Jadi warga Kota Medan ini kalau ada yang
bilang nggak jalan segala macam ya buktikan aja sendiri ya kan. Benar, iya. Dan itu Ini pun nggak di endorse ini ya. Ini emang karena kita obrolin aja ini. enggak. Iya, dan aku harus sampaikan bahwa itu pengalaman aku. Bisa jadi berbeda kan dengan pengalaman orang lain gitu. Betul, Jadi betul. jangan bilang apa namanya, aku bohong atau gimana karena itu pengalaman aku gitu. Itu udah yang aku jalani, bisa jadi beda sama yang lain kan. Tapi belum banyak tentang kritikan tuh belum ya kan. Memang tentang style ya kan fashion. Oh iya, aku jarang mengkritik sih. Artinya kan media sosial ini sekarang digunakan banyak juga kalangan kan untuk membangun. Apalagi sekarang anak muda kan, Putri juga anak muda yang ke depan mungkin nanti ketemu yang konten kreator besar bisa kolaborasi kan, nah kebanggaan Amin. juga itu kan. Amin. Makin besar juga nanti naik grade sebagai tiktokersnya. Ini Jadi juga enggak itu yang kita kejar, oh enggak Bang. itu yang dikejar Enggak ya. itu. Berarti memang ada juga cita-cita kan gitu sih Ya ke kalau depannya. kalau memang kolaborasi itu baik, ya aku bakal menanggapi gitu. Aku bakal ladenin. Tapi kalau misalnya, maksudnya bukan itu yang utama yang dikejar yang tadi yang naik grade dan segala macam. Tapi ya mudah-mudahan kalau memang itu Barangnya itu ya. menyebarkan kebermanfaatan ya aku ya insya Allah lanjutin gitu. Jadi kalau di sekarang ini di tiktokers itu sekarang ada apa namanya isu baru kan gitu sih yang udah denger kan tentang TikTok Shop yang mau ditutup lah segala macam sama pemerintah. Nah, itu memang belum jelas kita ini dapat informasinya apa keputusan dari pemerintah ini. itu hari ini. Cuman Hari ini itu tanda tangani katanya. hari ini tuh ya. Gimana tanggapan Putri itu? Apakah itu pengaruh nanti? Kalau menurut aku ya Bang, eh, mungkin apresiasi juga sama pemerintah karena udah mau menanggapi permasalahan ini. Karena kan ibaratnya gini lah, bagi aku pemerintah itu harus mendengarkan teriakan warga gitu, warga negaranya. Jadi ini kan apa namanya sambutan dari teriakan-teriakan itu orang-orang Tanah UMKM Abang. itu ya? Iya, orang-orang Nggak Tanah. hanya di Tanah Abang aja sebenarnya. Ya? Sebenarnya iya, cuman yang paling keras suaranya yang itu. Jadi bagus, maksudnya aku senang bahwa pemerintah kita langsung menanggapi gitu. Cuman kalau menurut aku nggak terlalu berdampak sama mereka nanti ininya kebijakannya. Karena TikTok Shop ini udah sangat digemari Bang. Udah kalau bisa dibilang udah jadi kebutuhan bagi masyarakat di Indonesia menurut aku ya. Karena aku pribadi menikmati gitu. Dan aku nggak akan senang kalau itu dihilangkan gitu. Nggak ada masalah sebenarnya ya kan? TikTok Shop ini itu Ada Bang. ada juga mas. Aku yakin itu pasti berdampak sama UMKM yang nggak bisa ngikutin perkembangan zaman, yang nggak bisa live. Bisa jadi karena dianya udah usia lanjut, karena maksudnya udah tua gitu ya, orang tua yang memang nggak bisa Nggak ngerti. bisa ngikuti main gadget Iya. segala macamnya kan. Ataupun memang orang-orang yang nggak punya skill untuk melakukan live itu tadi, karena nggak semua orang loh Bang bisa live. Abang bisa nggak live? Ini bisa kayaknya. Pernah juga kan? Live di TikTok jualan selama 2 jam loh Bang. Belum Orang pernah. di TikTok Shop gila-gila. 2 menit pernah. Pernah bisa. Pernah live. Nanti kita live bang. Ya? Nah itu, jadi maksud aku Bang, takutnya nggak begitu berdampak sama teriakan-teriakan masyarakat tadi itu. Jadi nggak ada yang bisa dilakukan selain kita melibatkan pemerintah. Nggak deng. Aku urutin ya. Yang pertama menurut aku keluarga dari si UMKM itu tadi itu harus bantu. Maksudnya yang muda-muda kayak kita yang ngerti perkembangan teknologi itu harus bantu orang tuanya atau saudaranya yang udah tua yang nggak bisa ngikutin perkembangan zaman untuk supaya dia tetap survive untuk dagang gitu. Atau yang kedua, pemerintah ikut andil gitu Bang untuk memberikan pemberdayaan, Edukasi ya. fasilitas, iya bisa jadi begitu. Karena bagaimanapun mereka mau gimana lagi nyari uangnya gitu kan. Udah jelas-jelas omset turun katanya tuh di Tanah Abang. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, kita manfaatkan organisasi-organisasi yang memang katanya peduli sama masyarakat dan mau kembali untuk membangun negeri gitu. Termasuklah kayak kita ini kan DPD IMM Sumut ya. DPD IMM Sumut punya kan bidang apa tuh? Ekowir. Itu harusnya bidang ekowir turut andil di situ menanggapi ini. Berarti Putri lah ini seharusnya yang bertindak karena sebagai sekretaris Ekowir. Siapa lah kabitnya ini? Jadi
Memang betul. Kadang-kadang kan kayak becak ketinggalan dia sama ojek Udah online pernah kan sekarang terjadi kan. gitu kan. Akhirnya apa? Tetap kan. Tetap Itu berlanjut. demo kan. Ojol-ojol itu Tetap. tetap berlanjut. Kayaknya TikTok ini bakal kayak gitu juga nih. Itu maksud aku, Bang. Jadi Yang jualan tetap TikTok jualan. selama permintaan pasar itu masih ada, demand-nya masih ada, masih tinggi, itu nggak akan bisa dihilangkan sistem itu. Kayak online-online itu kan, ojol-ojol itu nggak mungkin kita hilangkan. Waktu itu udah di demo mau gimana pun, kalau selama penumpang itu masih seneng dengan cara pesan online, itu mereka nggak akan mempan walaupun mereka boykot bagaimanapun. Karena Sama memang TikTok digital ini nggak juga. bisa dibendung kalau nggak kita ikuti. Itulah dia Kita ini makanya. followers. Nah, kalau kita mau menciptakan itu kan ataupun hal baru kita sendiri ya jadi trendsetter kan gitu kan. Iya, cuman kan maksudnya kalau itu memang memenuhi kebutuhan kita, membantu kita, memfasilitasi kita, kita pasti ngikutin terus ya kan Bang. Kita pasti Iya. pakai itu produk, itu kita pasti pakai sistemnya. Kita sendiri tiap hari buka TikTok ya kan. Apalagi si Makanya. Agung. Jadi yang Buka tiga TikTok, tadi, buka IG. jadi yang tiga tadi menurut aku yang Tiga tadi harus itu ya. Itulah terlibat. mungkin pemerintah udah memutuskan hari ini. Mudah-mudahan memang kalau nggak salah mungkin ya akan Iya. tetap orang nggak mungkin dibendung mau jualan di online nggak mungkin karena di situ hanya promosi aja kalau kita baca kan mana mungkin kita promosi ya. Enggak, ketentuan itu memang aku dengar, tapi mungkin nanti jadinya bakal jadi dua aplikasi maksudnya Bang. Kan TikTok itu kan TikTok Shop itu kan nggak seperti Shopee. Ya kan? Shopee Iya, itu kan isinya jualan doang, jualan aja dia. etalase doang. Tapi kalau di TikTok Shop itu ada di TikToknya. Jadi orang bisa memperagakan bagaimana pakai baju Ada yang itu pula dijualkan. iklan lah nanti deh. Jadi demonya ada di TikTok. Itu yang membuat customer itu lebih senang belanja di TikTok, Bang. Karena barangnya itu real diperlihatkan di video. Jadi kita nggak merasa takut salah beli. Makanya TikTok lebih menang sekarang. Memang belum pernah TikTok aku Shop. belanja di TikTok memang. Mungkin si Agung sering belanja di TikTok ini. Kasih dulu lah 100-nya. Gitulah kira-kira, Bang. Oke lah ya. Oke. Apa Bang. mau klarifikasi tadi? Iya, ya udah pas lah itu. Memang seharusnya bidang Ekowir DPD IMM Sumut harusnya menanggapi isu ini juga gitu. Tapi kita perlu kajian matang juga untuk itu. Berarti nanti ada kajian ya dari Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan Jadi ada. Sekretaris Bidang Ekowir DPDM Sumut ini seorang konten kreator TikTokers. Nah, itu juga perlu diketahui. Jadi ada juga tadi iklan di TikTok itu sebenarnya ya programnya, program bantuan pas foto. Oh iya, Itu iya benar. salah satu juga itu program itu kayak subsidi juga itu Iya. bagi mahasiswa-mahasiswi yang mau foto. Jadi biasanya foto 50.000 ini 45.000 disubsidi. Dan kalau hari Jumat Ada potongan lagi 5.000 jadi 40.000. Nah, itu program dari Putri asal Batahan Lubis. Bukan lah. Oh. Bukan program aku, Bang. Oh iya. Jadi Program Ekowir ya. bekerja sama dengan Medcom. Medcom ya. Oke. Ya. Makasih lah kalau gitu Putri ya. Ya, Udah sama-sama mau ya, kerjasama, mau jalan bareng. Nanti Angin Jalan pula. bareng. Enggak maksudnya ini ya programnya. Oh iya. Ya, bukan jalan apa ya. Apa si Agung cemburu dia. Oke lah kalau gitu ya. Makasih banyak. Ya, oke.